Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Maulana, mahasiswa dari Departemen Teknik Biomedik Institut Teknologi 10 November. Pada kesempatan kali ini, video ini saya akan menjelaskan bagaimana saya menyelesaikan ujian akhir semester dari mata kuliah Database Medika dan Optimasi. Mari kita lanjutkan. Pada kali ini terdapat beberapa soal yang diberikan, yakni soal yang pertama yaitu tentang bagaimana relasi pada diagnosis ICD, dimana contoh relasinya seperti ini dengan syarat-syaratnya seperti ini. Itu nanti dari sekumpulan syarat ini kita dapat ambil bahwa relasinya nanti terdiri dari dua tabel. Tabel yang pertama merupakan tabel dari diagnosis dan tabel yang kedua merupakan tabel ICD-nya. Lalu pada syarat selanjutnya yakni rumah sakit juga membutuhkan sistem penyimpanan data lab. Nah, ini kita lihat syaratnya seperti ini, contohnya seperti ini. Nanti dengan saya akan fokus menjelaskan bagaimana trigger yang saya buat ini dapat berjalan, dapat menjelaskan bagaimana suatu data yang diinputkan bersifat normal atau abnormal sesuai dengan input dari pengguna. Langsung saja kita masuk ke MySQL. Sebelumnya saya sudah menyiapkan tabelnya. Kita cek tabel diagnosis. Memiliki 4 kolom dengan 3 kolom pertama merupakan primary key dan kolom keempat merupakan kode ICD-nya. Kita checklist not null semua, dan di foreign key kita cek untuk pasien dan dokter untuk merujuk ke tabel yang lain. Lalu untuk ICD-nya, nah ini kita memiliki 2 kolom. Kolom pertama kodenya dengan primary key-nya, lalu kolom kedua itu namanya. Kita tidak mempunyai foreign key di sini. Terus yang terakhir tadi ada data lab. Data lab di sini memiliki 7 kolom dengan 3 kolom pertama merupakan primary key itu, lalu foreign key kita ada pasien dan perawat. Kita akan menuju ke tabel pasien dan tabel perawat. Lalu isinya apa saja? Diagnosis isinya seperti ini, rujukan dari nomor KTP pasien dan pegawai ID dari dokter. ICD-nya kita memiliki kodenya serta penjelasan singkat. Lab kita memiliki waktu, nomor KTP pasien, nomor pegawai perawat, lab item, nilai, unit, dan statusnya. Ini adalah tes yang saya lakukan sebelumnya, namun kita akan mencoba tes lanjutan terhadap trigger yang saya buat. Di sini trigger yang saya buat terdiri dari 2 poin, di mana poin yang pertama terdiri dari head date, poin yang kedua merupakan SPO2. Poin yang pertama ini merupakan sesuai dengan yang tertuliskan tadi di soal. Di date ini kita set bahwa apabila nilainya di bawah 60, maka statusnya itu di bawah normal. Begitu juga dengan apabila nilainya di atas 120, maka statusnya menunjukkan di atas normal. Dan ketika tidak keduanya, berarti dia berada di, itu adalah statusnya normal. Pada lab item SPO2 ini pada dasarnya SPO2 ini adalah kadar oksigen dalam darah. Sehingga apabila lebih rendah daripada 90% maka statusnya di bawah normal, dan apabila kurang dari 80% tidak normal. Jadi semakin rendah nilainya maka semakin buruk, makin rendah kadar oksigen dalam darah. Hingga kalau apabila di atas 90% maka kita bisa anggap normal. Karena ini berada di before insert, maka sesuai yang kita cek tadi, data-data yang sebelumnya saya masukkan sebelum trigger ini saya buat, maka status tetap nol, tidak berubah. Maka kita harus masukkan secara manual. Dan apabila kita akan memasukkan kolom baru, mari kita cek langsung. Kita cek pada tanggal selanjutnya, pagi 07. Pasien yang sama dengan perawat yang sama 95% seperti itu. Ini kita langsung apply saja, apply, dan nah dia langsung keluar normal. Kita cek apabila nilai SPO2 nya lebih di bawah 15, kita siang aja, siang jam 12 siang dengan pasien yang sama SPO2, lihat apakah statusnya berubah. Itu kita apply, dan statusnya kita lihat di bawah normal seperti itu. 12, 16, kita jam 7 pagi cek 100 menit kita apply, dan hasilnya di atas normal. Dan ini triggernya sudah berhasil berarti. Terima kasih, sekian dari video yang saya buat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.